Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada saat ini Indonesia sedang mengalami kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Ada sejumlah orang yang mengeluh, bahkan mereka melakukan demo di mana-mana. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang mendukung kebijakan kenaikan BBM ini. Minimal ada salah satu video viral dari seorang pedagang sayur yang menyampaikan pesannya kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa omset penjualan sayurnya sedang mengalami penurunan, yang mungkin juga salah satu penyebabnya adalah kenaikan bahan bakar minyak. Tetapi meski begitu, pedagang sayur ini tidak menyerah, sebab bagi dirinya ia adalah seorang petarung, sehingga ia tidak melakukan protes kepada pemerintah. Sebaliknya, ia mengajak Presiden Jokowi untuk berjuang bersama-sama demi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengalaman pedagang sayur ini hendak memperlihatkan karakter pejuang yang dilandasi dengan rasa syukur. Apapun penderitaan dan keterpurukan yang dialami, ia tetap bersyukur dan berjuang. Dengan rasa syukur dan berjuang inilah, maka ia mampu berpikir jernih untuk senantiasa taat terhadap setiap kebijakan. Bacaan pertama hari ini menceritakan kisah Naaman. Pada waktu itu, Naaman mengalami sakit kusta dan Nabi Elisa memintanya untuk membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Ia menaati perkataan Nabi Elisa dan akhirnya ia pun sembuh. Ketika ia sembuh, ia kembali kepada Nabi Elisa dan mengucap syukur atas rahmat kesembuhan yang ia alami. Kisah yang kurang lebih serupa juga diceritakan di dalam bacaan Injil. Ada 10 orang kusta datang kepada Yesus dan bermohon kepadanya untuk disembuhkan. Yesus hanya mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di dalam perjalanan 10 orang tersebut, mereka pun sembuh dari sakit kusta mereka. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, maka kembalilah ia kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Yesus pun mempertanyakan 9 orang lainnya. Lalu Yesus mengatakan kepada orang tersebut, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kedua kisah ini hendak memperlihatkan bahwa rasa syukur adalah bagian terdalam atau hakikat dari iman kita dan sekaligus juga wujud nyata dari iman kita. Karena semakin kita bersyukur, maka semakin nampak pula kualitas iman kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan kepada si kusta yang datang kepadanya dalam keadaan sembuh, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat ini selalu dipakai oleh Yesus di dalam setiap peristiwa penyembuhan. Bahkan di akhir dari semua kisah penyembuhan di dalam Injil, Yesus selalu mengakhirinya dengan kalimat ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau," atau telah menyembuhkan engkau. Hal ini mau menunjukkan bahwa iman berperan penting di dalam hidup kita. Dalam permenungan kami, titik tertinggi dari iman ialah pasrah. Semakin kita berpasrah kepada Tuhan dan penyelenggaraan ilahinya, maka kita pun semakin menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita terpuruk, kita akan merasakan bahwa kita sedang berada di ujung jurang kematian.
Tetapi dengan iman yang terwujud di dalam kepasrahan yang total kepada penyelenggaraan Tuhan atau penyelenggaraan ilahi, maka kita akan tetap bertahan untuk tetap berjuang. Salah satu hal yang memampukan kita untuk bisa berpasrah ialah kita yakin bahwa Tuhan yang kita imani adalah Bapa kita. Ketika kita mampu menjalin relasi yang sangat personal dengan Tuhan yang kita imani, yaitu melihat Tuhan sebagai Bapa kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar untuk mengimani Allah kita adalah Bapa kita. Tuhan yang kita imani bukanlah Tuhan yang jauh, Tuhan yang kemudian kita berteriak-teriak, dan kemudian Tuhan mendengarkan. Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu, tetapi Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang dekat. Suatu relasi personal antara kita dan Bapa kita. Dengan iman seperti itulah, maka kita bisa berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Kedua, kita perlu belajar dari Naaman dan orang Samaria di dalam bacaan Injil. Ketika mereka sudah disembuhkan, maka mereka tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, dari dua peristiwa ini, saya merenungkan bahwa rasa syukur adalah bagian hakiki atau inti dari iman sekaligus wujud nyata dari iman kita. Semakin kita bersyukur, maka semakin terlihat kualitas iman kita. Bahkan rasa syukur itu tidak terjadi di saat kita mendapatkan sesuatu atau memperoleh rahmat yang kita butuhkan. Kita akan tetap bersyukur bahkan ketika kita mengalami keterpurukan dan penderitaan. Di sana kita masih tetap bersyukur. Dan ketika kita tetap bersyukur dalam keadaan seperti itu, maka kita pun akan semakin memperlihatkan bahwa kita memiliki kualitas iman yang sangat baik. Sampai di sini perlu kita merenungkan bahwa saat ini rasa syukur dan iman adalah obat mujarab yang akan menenangkan batin kita, menyembuhkan penderitaan kita, bahkan membuat kita masih tetap bahagia walaupun kita sedang berada di dalam keterpurukan. Ketiga, rasa syukur dan tahu berterima kasih bukanlah modus untuk dilihat orang, dipuji orang, apalagi jika dikaitkan dengan pesta syukuran dan lain sebagainya sebagai suatu keharusan. Rasa syukur itu haruslah datang dari hati yang tulus untuk dipersembahkan kepada Allah. Ingatlah, kita harus seperti satu orang kusta yang jatuh tersungkur dan berterima kasih kepada Allah, kepada Yesus. Karena ia tahu diri bahwa jika bukan campur tangan Tuhan, maka ia tidak mengalami kesembuhan. Intinya, Tuhanlah yang maha besar, ia yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita hanyalah hamba-hambanya yang harus taat dan selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua.